Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa wastaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Wa qala aidan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, masih melanjutkan bab hak-hak orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pada hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi sabdanya adalah la tahasadu, janganlah kalian saling iri. Iri itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Dan iri ini merupakan salah satu induk dosa, karena dulu terjadinya pembangkangan iblis itu karena iri. Begitu juga terjadinya pembunuhan putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, itu penyebabnya juga iri. Maka dalam salah satu surat pendek kita diajari oleh Allah untuk mohon perlindungan dari kejahatan orang-orang iri ketika dia iri. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wala tanajasu, dan janganlah kalian menawar barang dengan tawaran yang lebih tinggi, tapi tujuannya bukan untuk membeli, hanya sekedar untuk menjatuhkan mental pembeli agar dia menaikkan penawaran. Ini biasanya dilakukan oleh teman-temannya penjual, bahasa Jawanya combre. Wala tabagodu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi. Wala yabi, dan janganlah menjual sapa ba'dukum, sebagian kalian, ala bai'i ba'din, atas jualan sebagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bersaudara yang persaudaraannya abadi, karena tidak hanya bersaudara dunia tapi sampai di akhirat, yaitu persaudaraan yang diikat oleh iman. Al-muslimu, orang Islam itu akhul muslimi, saudaranya orang Islam yang lainnya. Apapun warga negaranya, apapun sukunya, jika dia Islam, dia adalah saudara kita. La yatlimuhu, janganlah kalian berbuat dolim kepadanya. Wala yahkiruhu, dan janganlah kalian menghinanya. Wala yahdulhu, dan jangan kalian merendahkannya. At-taqwa hahuna, Nabi bersabda takwa itu ada di sini. Wa yusiru, sambil beliau berisyarah, ila sodrihi, pada dadanya, salah samarotin, sebanyak 3 kali. Artinya Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya takwa itu adanya di dalam hati, bukan pada identitas lahiriah. Maka kita jangan terpesona, tertipu oleh penampilan lahiriah seseorang, karena kalau penampilan lahiriah itu bisa direkayasa, ya. Artis itu paling pinter memperagakan peran apa saja, termasuk walaupun dia bukan orang Islam, itu dia bisa memerankan sebagai tokoh kiai, ulama, atau bahkan seorang wali, padahal dia sendiri adalah orang non-muslim. Makanya kalau seseorang nilai ketakwaan hanya dilihat dari sisi lahiriahnya, dia akan sering tertipu, ya. Karena jenggot itu bisa direkayasa, sorban kita bisa beli, ya. Mulut komat kamit bisa kita upayakan. Makanya Nabi jauh-jauh mengingatkan kepada kita bahwa takwa itu adanya di dalam hati, bukan pada identitas lahiriah. Sampai Rasulullah itu
memberi isyarah 3 kali. Itu untuk mengingatkan, sekali lagi kalian jangan tertipu oleh penampilan lahiriah. Bihasbi mri'in, cukuplah bagi seorang minasyari, termasuk golongan orang yang buruk, ayah kiro, jika dia menghina, merendahkan akhahu, saudaranya al muslimah yang Islam. Seseorang cukup dianggap sebagai orang buruk kalau dia suka menghina, merendahkan saudaranya yang muslim. Jadi orang yang buruk itu ketika melihat orang lain, yang dilihat adalah keburukannya. Maka orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, dia adalah orang yang buruk. Walaupun yang dibicarakan belum tentu orang yang buruk. Sebaliknya kalau orang baik, itu melihat orang lain yang dilihat juga dari sisi baiknya. Ya, setiap ketemu orang yang dilihat baiknya, berarti dia memang orang baik, menyukai kebaikan. Sehingga kalau melihat sesuatu yang tampak adalah kebaikan. Kalau orang buruk, melihat sesuatu yang tampak adalah keburukan. Kulul muslimi, setiap orang Islam, alal muslimi, atas orang Islam lainnya, itu haramun haram apa damuhu, darahnya. Tidak boleh mengalirkan darah sesama muslim tanpa hak. Kalau hak ya boleh, misalkan menjatuhi hukuman mati setelah punya ketetapan hukum di pengadilan, itu ya boleh ya. Di mengeksekusi itu boleh. Tapi kalau tanpa alasan yang jelas ya, yang belum jelas kebenarannya, kemudian seseorang mengalirkan darah saudaranya, itu status hukumnya haram. Wa maluhu, dan hartanya juga haram. Wa irduhu, dan kehormatannya. Ya, jadi membunuh karakter. Ya, membunuh karakter itu sama dosanya dengan menghilangkan nyawa. Bahkan terkadang orang yang dibunuh karakternya itu lebih menderita dibanding dengan dibunuh nyawanya. Karena kalau dibunuh nyawanya paling yang mati cuma 1 orang. Tapi kalau dibunuh karakternya, itu yang kena dampaknya ya istrinya, ya anaknya, ya keluarganya, kan gitu. Ya. Dan itu jadi catatan. Ya. Nanti ada apa-apa itu terus dikait-kaitkan begitu, dikait-kaitkan. Makanya membunuh karakter itu juga sama haramnya dengan menghilangkan nyawa seseorang. Nah, kemudian hadis yang ke-15. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, la yu'minu, tidaklah beriman. Maksudnya tidak sempurna imannya. Sapa ahadukum, salah seorang dari kalian orang-orang yang sudah beriman. Jadi walaupun kalian sudah beriman, tapi iman kalian tidak akan sempurna. Hatta yuhibba, sehingga seseorang mencintai, li akhihi, untuk saudaranya, mencintai ma, sesuatu, yuhibbu, yang dia cinta, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaihi. Hadis ini status kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis ke-15 ini di samping statusnya memang muttafaq alaih, ya, disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga sangat populer di masyarakat, ya, sangat populer di masyarakat, sering disebut dalam setiap ceramah dan nasihat. Tapi sayangnya saya sering menemukan orang yang keliru dalam memahami hadis ini, sehingga dampaknya itu sangat buruk sekali. Nah, penyebab kekeliruan itu adalah karena orang tadi hanya melihat teks hadisnya, tidak bertanya kepada ulama yang ahli. Contohnya begini, Pak. Ya, contohnya begini. Di hadis ini itu kalimatnya begini, la yu'minu. Itu kalau diterjemahkan artinya tidak beriman. Nah, tidak beriman itu berarti kafir. Ya, tidak beriman itu berarti kafir. Akhirnya
Orang yang berpedoman pada hadis ini itu bisa jadi akan gampang mengkafirkan orang lain, karena dia memaknai layuk minu tidak iman berarti kafir. Nah, padahal kalau kita berguru kepada para ulama, ya, makna dari hadis di sini itu bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna imannya. Jadi yang dinafikan itu bukan imannya, tapi kesempurnaan iman. Dia tetap beriman, cuma imannya tidak sempurna, gitu lah. Ya, jangan dikatakan la yu'minu tidak beriman berarti kafir. Kalau begitu nanti gampang kita mengkafirkan orang lain. Ya, gampang mengkafirkan orang lain, dan banyak, Pak, hadis-hadis yang seperti ini. Ya. Misalnya di hadis yang lain, ya, la imana liman la amanata lahu. Itu kalau diterjemahkan apa adanya tanpa bertanya kepada ulama, la imana tiada iman. Kalau tiada iman berarti kafir. Liman bagi orang, la amanata yang tidak ada amanah lahu baginya. Di orang yang tidak bisa dipercaya, itu berarti orang itu tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti kafir. Jadi kalau setiap orang itu bohong, dianggap orang kafir. Jadilah kita ini semuanya orang kafir. Kenapa? Karena kita sering bohong. Ya, bohongin keluarga, bohongin anak, bohongin teman, terus pakai hadis itu. Berarti kita semua telah jadi orang kafir. Wah, repot banget itu. Ya, padahal maknanya tidak seperti itu. Ya, jadi la imana itu tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak bisa dipercaya. Imannya sih tetap ada, cuma imannya tidak sempurna gara-gara dia tidak bisa dipercaya. Tapi masih iman, iya. Hanya karena tidak bisa dipercaya itulah kemudian imannya tidak sempurna. Ada lagi, ya, hadis-hadis yang seperti ini. Dalam bab keutamaan sholat jamaah, itu ada hadis yang populer begini bunyinya itu. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. La sholata tiada sholat li jaril masjid bagi tetangga masjid illa fil masjid kecuali di dalam masjid. Kalau la sholata dimaknai tidak ada sholat, berarti tidak sah. Tidak sah sholatnya tetangga masjid bila tidak dikerjakan di dalam masjid. Wah, repot banget itu. Betapa banyaknya tetangga-tetangga masjid yang sholatnya kemudian dianggap tidak sah. Itu akibat seseorang hanya melihat teksnya hadis tapi tidak berguru kepada para ulama. Tapi kalau berguru pada ulama maknanya beda. Bahwa yang dimaksud la sholata itu tidak sempurna sholatnya bagi tetangga masjid kecuali dikerjakan di masjid. Ya sah, tapi tidak sempurna. Nah, gitulah. Ya. Termasuk ini la yu'minu, ya. Kalau diterjemahkan apa adanya tidak beriman. Tidak beriman berarti kafir. Nah, karena lawan dari iman adalah kafir. Nah, itu satu, ya. Jadi yang dimaksud dengan la yu'minu ini bukan tidak beriman, tapi imannya tidak sempurna. Ya, beriman tapi tidak sempurna. Yang kedua, hadis ini itu sering diterjemahkan dengan terjemah yang serampangan. Dia kurang teliti dalam melihat teksnya. Contohnya begini, ya. Tidak sempurna imannya seseorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Di dalam terjemah hampir semuanya seperti itu. Padahal maknanya tidak seperti itu. Ya, bukan mencintai saudaranya, tak. Mencintai sesuatu yang menjadi milik saudaranya seperti mencintai sesuatu yang menjadi miliknya sendiri. Ma itu sesuatu, bukan seseorang. Ya, ma itu maknanya sesuatu, bukan seseorang. Di makna hadis itu gini ya. Misalkan saya punya saudara dengan bapak. Kebetulan bapak itu punya sepeda, ya. Terus sepeda bapak itu bapak taruh di depan rumah bapak. Saya khawatir ini sepeda kalau ditaruh di luar nanti dicuri maling. Maka walaupun itu milik bapak, karena saya sebagai saudara bapak, saya akan ikut menjaga sepeda tadi jangan sampai dicuri orang. Maknanya begitu. Mencintai barang saudaranya sebagaimana mencintai barang miliknya sendiri. Maknanya begitu.
Bukan mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri, bukan orangnya, tapi barang yang dimiliki oleh saudaranya. Ini yang juga sering terjadi. Makanya pentingnya ya kita ngaji itu ya sama ulama atau orang yang pernah belajar kepada ulama, sehingga tidak salah paham ya. Tidak salah paham. Terutama tadi lah kalimat la yu'minu tadi itu ya. Memang kalau diterjemahkan apa adanya begitu Pak maknanya. La yu'minu, tidak beriman ahadukum, salah seorang dari kalian. Tidak beriman berarti kan kafir. Lawan iman itu kah? Kafir. Ternyata tidak seperti itu makna yang sebenarnya. Tidak sempurna iman seorang dari kalian. Ya, jadi bukan tidak beriman, hanya sekedar tidak sempurna. Imannya tetap. Mati ya dia tetap harus dirawat, diurus sebagaimana mayatnya orang yang beriman. Cuma imannya dia tidak sempurna gara-gara dia tidak bisa mencintai sesuatu yang menjadi milik saudaranya seperti mencintai miliknya sendiri. Nah, ya. Wa anhu, dan hadis yang diriwayatkan dari Anas. Qala, Anas berkata, ini hadis yang ke-16. Qala, telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unsur, tolonglah akhoka, saudaramu, doliman yang telah berbuat dolim, aumat luman, atau didolimi. Jadi hadis yang ke-16 ini Rasulullah berpesan kepada kita untuk menolong orang yang berbuat dolim dan menolong orang yang didolimi. Ini jangankan kita, sahabat aja kaget. Kalau nolong orang yang didolimi, maklum. Jadi orang dolim kok ditolong itu gimana? Suruh nolong orang berbuat dolim. Faqala, maka bertanya sapa rajulun, seseorang, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, angsuruhu idza kana matluman. Kami menolongnya jika dia itu teraniaya, terdolimi. Ara'aita, lalu bagaimana? In kana doliman, jika orang itu berbuat dolim. Kaifa ansuru, bagaimana cara saya menolongnya? Ya. Kalau nolong orang yang didolimi, kami sudah terbiasa, kami paham, kami tahu. Ya. Tapi yang kami tanyakan adalah bagaimana caranya menolong orang yang berbuat dolim. Ya. Qala, Rasulullah bersabda, caranya nolong orang berbuat dolim adalah tahjuzuhu. Ya. Kalian menghalanginya. Au tamna'uhu, atau kalian mencegahnya, minadzulmi, dari berbuat dolim. Cara menolong orang yang berbuat dolim adalah dengan mencegah dia dari berbuat dolim. Bukan menolong orang dolim itu kemudian perbuatan dolimnya kita bantu, bukan. Tapi mencegah dia dari berbuat dolim, itu cara menolong orang yang berbuat dolim. Fa inna dzalika, maka sungguhnya mencegah seseorang dari berbuat dolim itu nasruhu, ya, menolong orang yang berbuat dolim, ditolong untuk tidak melakukan perbuatan dolim. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikutnya hadis yang ke-17. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW, qala, beliau telah bersabda, hakul muslimi, kewajiban orang Islam, alal muslimi, atas orang Islam yang lainnya, itu khamsun, ada 5. Ya, ini juga salah satu hadis yang populer, sering disinggung dalam khutbah, ceramah maupun nasihat-nasihat, bahwa kewajiban orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya itu ada 5. Yang pertama adalah raddus salami, menjawab salam. Nah, hadis itu ringkas, Pak, hanya menyebutkan menjawab salam. Tetapi nanti di dalam ilmu fikih dijelaskan tentang status hukumnya menjawab salam. Bahwa ternyata ya, menjawab salam itu hukumnya ya bisa beda-beda tergantung keadaannya. Ya. Selama ini orang hanya memahami secara umum bahwa hukumnya jawab salam itu adalah wajib atau fardu. Nah, tapi nanti di dalam kitab Al-Adhkar misalnya,
Itu ada bab khusus yang membahas tentang tata tertib mengucapkan salam dan menjawab salam. Ya. Pertama, statusnya mengucapkan salam, mengucapkan ya ini belum menjawab. Itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada juga yang haram. Ya, salam itu, ngucapin salam itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ya, ada yang mubah, ada yang haram. Contoh ngucapin salam yang wajib adalah mengucapkan salam pertama dalam setiap kita sholat. Karena salam yang pertama itu status hukumnya adalah rukun sholat. Maka hukumnya mengucapkan wajib. Contoh salam yang hukumnya sunnah adalah salam kedua. Dalam setiap sholat itu status hukumnya sunnah hayat. Termasuk juga salam yang diucapkan setiap kali kita bertemu orang Islam. Itu juga hukumnya sunnah. Ada juga salam yang hukumnya itu makruh, Pak. Apa itu? Salam yang diucapkan kepada orang yang sedang tidur di waktu tidur. Misalkan Bapak lagi tidur jam 11 malam, ada orang lewat samping Bapak, ngucapin salam. Tujuannya hanya sekedar ngucapin salam saja. Itu makruh, itu ganggu orang tidur. Atau orang sedang sholat, diucapin salam juga makruh. Orang lagi baca Quran, diucapin salam juga makruh. Orang lagi zikir, lagi khusyuk berzikir, Bapak ngucapin salam itu juga makruh. Ya. Orang yang lagi di kamar mandi, kamar kecil, Bapak ucapin salam juga makruh. Bahkan ada juga ngucapin salam yang hukumnya haram. Apa itu? Ngucapin salam kepada orang kafir. Ya. Ngucapkan salam kepada orang kafir. Itu kalau salamnya pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hukumnya haram. Tapi kalau pakai salam yang lain boleh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, itu boleh. Ya. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tidak boleh. Kenapa? Karena salam yang diajarkan dalam Islam ini itu mendoakan seorang selamat dunia akhirat. Ya, selamat dunia akhirat. Sementara yang berhak selamat dunia akhirat itu hanya mereka yang beriman. Yang kafir tidak bisa selamat kalau dia tidak beriman. Maka tidak boleh ngucapin salam kepada orang kafir. Ya. Nah, termasuk ngucapin salam kepada orang sedang berbuat maksiat. Lagi judi kita datang assalamualaikum. Nah, itu juga tidak pada tempatnya, ada aturannya. Ya, ada aturannya. Itu dari sisi mengucapkan. Kemudian hukumnya menjawab salam itu juga beda-beda. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Contohnya yang wajib yaitu salam yang diucapkan pertama kali. Ya, salam yang diucapkan pertama kali yang tidak didahului oleh kata-kata. Seperti kayak tadi itu, ketika saya memulai pengajian, saya langsung bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu status hukumnya menjawab salamnya adalah wajib. Berbeda halnya kalau saya bilang begini, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau saya awali dengan kata-kata seperti itu, status hukumnya jawab salam menjadi tidak wajib. Statusnya menjawab salam menjadi tidak wajib. Kenapa? Karena didahului oleh kata-kata yang lain. Di aturannya itu assalam qoblal kalam. Salam itu hendaknya dilakukan sebelum berbicara. Kadang-kadang orang pidato kan gitu ya. Kepada yang terhormat Bapak RW, kepada yang terhormat Bapak RT, Bapak Lurah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu malah statusnya jawab salam yang mestinya wajib berubah menjadi tidak wajib. Ya, di aturannya salam yang wajib dijawab adalah salam yang pertama kali diucapkan tidak didahului oleh kata-kata yang lain. Yang menjadi kontroversial itu adalah salam yang didahului dengan bacaan basmalah. Ya, kan ada itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan begitu. Itu gimana? Itu ulama ada dua pendapat. Ya. Pendapat pertama, tidak wajib itu. Ya. Walaupun baik, tidak wajib. Walaupun memang
Ya, bismillah itu kan juga dianjurkan sebagai awal dari perbuatan. Ucapin salam juga awal pertemuan. Tapi dalam prakteknya ya, masa kalau Bapak ketemu teman di jalan, simpangan, terus Bapak baca bismillah dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masa begitu? Kan tidak. Ya. Kalau kita bertemu di jalan, kalau pakai baca basmalah dulu keburu orangnya lewat. Ya, berarti langsung salam saja, enggak usah pakai bismillah dulu. Ya mungkin kalau pas berhadapan-hadapan begini baca bismillah dulu masih memungkinkan. Tapi kalau cuma simpangan di jalan, pakai bismillah dulu, kita selesai baca basmalah, teman kita yang mau kita ucapin salam sudah lewat. Nah, makanya saya lebih suka yang langsung salam, tidak usah pakai baca basmalah. Walaupun juga ada beberapa ulama yang membiasakan setiap mau salam itu baca basmalah dulu. Ya. Itu perbedaan di kalangan ulama. Kemudian ya, status hukum wajib di situ itu bukan wajib ain, Mbak, tapi fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau saya mengucapkan salam kepada orang satu masjid, tidak harus semuanya jawab. Tidak harus semuanya jawab. Asalkan ada satu saja yang jawab, yang lain yang nggak jawab itu udah nggak dosa. Tapi yang dapat pahala ya hanya yang jawab. Ya. Jadi wajibnya itu bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Jadi kalau saya mengucapkan salam kepada orang satu jamaah masjid ini tidak harus semuanya jawab, tapi cukup 1-2 orang saja itu sudah menggugurkan kewajibannya jawab salam. Nah itu kadang-kadang mubaleknya sendiri itu ya nggak paham. Misalkan mubalek terkenal diundang ceramah, ngucapin salam pertama yang jawab kurang kompak aja dia kan marah-marah kan ya. Salamnya kok nggak kompak, diulang lagi. Salam kedua, bahkan kadang-kadang disertai doa yang tidak baik. Ya. Kalau ibu-ibu nggak mau jawab salam, saya doakan suaminya menikah lagi, terus diulang salam lagi. Gitu. Akhirnya ibu-ibu semangat menjawab salam. Itu juga nggak benar itu. Teror semacam itu tidak benar. Jadi status hukumnya jawab salam itu fardu kifayah. Asalkan sudah ada yang jawab, satu majelis ini sudah gugur kewajibannya jawab salam. Dan salam yang wajib dijawab, selain salam yang tidak didahului oleh kata-kata adalah hanya salam yang pertama. Ya, salam yang pertama. Jadi kalau salam itu diulang-ulang, yang kedua, yang ketiga itu status hukumnya sudah tidak wajib untuk jawab itu. Cuma untuk nyenengin penceramahnya aja, biar kelihatan kompak. Ya, terus diulang-ulang. Jadi itu sekali lagi akibat apa? Semangat tapi kurang ilmu. Ya, semangat tapi kurang ilmu. Ya, jadi status wajib dalam menjawab salam itu adalah bukan wajib ain, bukan kewajiban pribadi-pribadi, tapi kewajiban kelompok, kewajiban jamaah. Sehingga kalau sudah ada yang jawab 1 atau 2 orang, yang lain yang tidak jawab itu sudah tidak berdosa. Ya. Kemudian kalau ditanya adabnya, yang paling baik adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Maka Nabi Muhammad ketemu sahabat itu selalu sahabat walau ingin mendahului itu selalu kedahuluan Rasulullah. Nah, karena lebih tadi ya, Rasulullah lebih utama. Nah, kemudian nanti ada tata tertibnya, yang lewat ngucapin salam kepada yang duduk, yang sedikit ngucapin salam pada yang banyak, itu ada aturannya ya. Tapi sekali lagi prinsipnya siapa yang lebih dulu ngucapin salam itu yang terbaik gitu. Jadi jawab salam wajib itu jika salam itu diucapkan yang pertama dan tidak didahului oleh kata-kata. Dan fardunya, wajibnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Jadi masih banyak, Pak. Ya. Lalu bagaimana kalau kita mengucapkan salam di situ ada orang muslim, ada orang non muslim? Kalau kita niat untuk yang non muslim kan nggak boleh tadi itu. Ya. Maka boleh kita ngucapin salam itu dalam hati niat salam saya ini hanya untuk yang muslim saja. Ya misalnya dalam sebuah pertemuan yang situ dihadiri orang Islam dan juga orang non Islam. Kita sebagai orang Islam ketika ngucapin salam, niatkan salam saya ini untuk yang muslim-muslim saja. Maka biasanya di lingkungan kita itu kalau yang muslim kita ucapin assalamualaikum dan seterusnya. Kalau yang non muslim salam sejahtera atau selamat malam, selamat pagi. Nah itu kalau selamat malam, selamat pagi itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena
mendoakan selamat hanya pada waktu tertentu. Selamat pagi, mudah-mudahan pagi ini selamat. Siang, nggak tahu siang, yang penting pagi ini saya doakan selamat. Ya, cuma begitu doanya. Tapi kalau assalamualaikum, itu kita doakan selamat di dunia sampai akhirat. Itu yang menjadi khusus buat orang Islam. Nah, sekarang pertanyaannya kalau dibalik gimana? Kalau yang ngucapin salam orang non-muslim gimana? Nah, itu kan sering terjadi kan ya. Apalagi pejabat-pejabat kita itu yang muslim maupun yang non-muslim kalau memulai pembicaraan selalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ada yang fasih, ada yang tidak fasih. Itu di dalam kitab Adhkar itu dijelaskan sebenarnya kita tidak perlu menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Juga waalaikumsalam gitu aja. Ya waalaikumsalam gitu. Itu kalau yang ngucapin salam itu orang non-muslim. Kalau kita terlanjur ngucapin, saya kira dia orang Islam, ternyata bukan orang Islam. Kita terlanjur ngucapin salam gimana? Salam saya tarik, begitu kalimatnya. Jadi masalah salam itu dibahas secara panjang dan lebar dalam kitab Al-Adhkar. Ya, mungkin suatu saat kita bacakan supaya kita nggak gampang salah paham. Ya, bahwa dalam bersalam dan menjawab salam itu ada aturannya. Nah, kalau kita sedang ada di kamar mandi, kemudian orang ngucapin salam kepada kita, makruh hukumnya kalau kita langsung jawab. Ya, bagaimana? Kalau misalkan Bapak lagi di kamar mandi, ada orang ngucapin salam, kita jawab aja, ya tunggu sebentar, gitu. Dan nanti setelah kita keluar dari kamar mandi, baru kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu caranya. Jangan jawab salam sambil kencing, jawab salam sambil itu kan tidak sopan itu, ya. Jadi hal-hal semacam ini perlu kita pelajari supaya nggak keliru, ya. Nggak keliru. Jangan mengamalkan agama hanya modal semangat tapi kurang ilmu. Itu satu ya. Satu lagi sedikit dilanjutkan pada pengajian yang akan datang nanti. Wa iyadul maridi. Hak orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya adalah menjenguk orang sakit. Nah ini pun juga ada tata tertibnya. Ada adab-adabnya jenguk orang sakit. Di antaranya kita mendoakan atau minta didoakan. Kemudian juga menasehati agar dia bersabar. Menasehati dia agar dia bergembira dalam arti bahwa sakitnya ini bisa jadi akan menjadi pelebur penghapus dosa-dosanya. Dan kita kalau lagi jenguk orang sakit tidak boleh nakut-nakutin orang sakit. Ya, misalkan memberitakan, oh iya ini memang saat ini lagi musim penyakit seperti ini. Kemarin teman-temanku pada mati gitu. Itu yang kalau itu bisa marah-marah itu. Ya, jadi nggak boleh seperti itu ya. Di adabnya itu. Sementara sampai di sini dulu. Insya Allah nanti dalam pengajian minggu depan kita ulang hadis yang ke-17. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.